terkasih. Shalom. Syukur kepada Tuhan, di kesempatan malam hari yang indah ini kita dapat berkumpul untuk mendengar firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan yang tadi disampaikan pada hari ini. Makanya sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Amin. Menginang yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menyapa kita terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya rasa kita semua menginang yang terkasih saudara-saudara seiman sudah familiar dengan ayat ini, karena ayat ini sering disebut-sebutkan dan sering sekali menjadi ayat emas bagi orang-orang percaya. Kita akan membacanya secara bersama-sama, tapi izinkan saya terlebih dahulu membacakannya, lalu Bapak Ibu kemudian. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya rindu mengingat membacakannya sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Amin. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan, tema firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini ialah kedatangan Kristus sebagai anugerah. Kedatangan Kristus sebagai anugerah. Nah, mengingat saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam yang penuh berkat ini, yaitu pada malam Natal ini, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Yesus, hari kelahiran Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita yang hidup. Nah, mengingat yang terkasih, Natal adalah waktu yang istimewa, karena pada malam ini Allah mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia sebagai anugerah bagi umat manusia, terutama bagi kita orang-orang yang dikasihi. Nah, mengingat yang terkasih, Kristus lahir atau Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bukan semata-mata hanya untuk supaya Kristus lahir dan dilihat oleh orang-orang dan dirayakan setiap tahunnya. Bukan karena itu. Allah menurunkan anaknya, memberi anaknya yang tunggal kepada kita demi tujuan yang mulia dan visi Allah yang sudah dinyatakan sejak dalam perjanjian lama, yaitu menjadi raja atas bangsa kita, bangsa Israel, dan raja atas kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Natal pada malam hari ini atau Natal sebelum-sebelumnya adalah waktu yang istimewa. Karena apa? Karena pada malam ini, pada perayaan hari Natal ini, Allah mengirimkan anaknya ke dunia sebagai anugerah bagi umat manusia. Nah, anugerah ini tidak hanya berupa seorang bayi yang lahir di palungan, bukan hanya berupa seorang bayi yang lahir di kandang domba, lalu yang diperingati kelahirannya oleh orang-orang Kristen. Tetapi kelahiran Kristus, kelahiran Yesus sebagai manusia juga merupakan anugerah, kasih dan pengampunan bagi kita, orang-orang percaya dan orang-orang yang mengasihi, dikasihi oleh Tuhan. Nah, mengingat saudara-saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukan hanya sekedar lahir, bukan hanya sekedar dilahirkan, bukan hanya sekedar diperingati, tetapi haruslah kita juga sebagai orang-orang yang percaya mampu belajar dari hal tersebut, bahwa Natal bukan hanya berupa sebuah perayaan biasa memperingati kelahiran Kristus, tetapi haruslah kita juga mampu belajar merasa mensyukuri bahwa ketika Kristus lahir ke dunia, maka itu merupakan sebuah anugerah bagi kita.
merupakan sebuah kado terbesar yang diberikan bagi kita secara cuma-cuma. Nah, saudara-saudara yang terkasih yang menginang, yang dikasih Tuhan pada malam hari ini, melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar banyak. Dari kelahiran Yesus ini kita bisa belajar banyak. Yaitu yang pertama, Allah mengutus anaknya ke dunia ini sebagai tanda kasih-Nya yang besar kepada kita. Jika kita melihat kembali di ayat yang ke-16, di ayat yang pertama, di ayat yang ke-16 di bagian A dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah mengaruniakan anaknya yaitu Yesus untuk lahir menjadi manusia hina, lahir di kandang domba. Bukan semata-mata hanya karena ingin menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, tetapi Ia juga ingin menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia, ingin menunjukkan tanda kasih-Nya yang begitu besar bagi kita orang-orang yang dikasihinya, yaitu orang-orang yang percaya dan terpanggil seturut dengan kehendak-Nya. Nah, mengingat yang terkasih di bagasan Yesus Kristus, Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberi harapan yang abadi. Nah, Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan untuk menebus kita, mengeluarkan kita, serta menjadi korban tebusan, korban penghapusan dosa bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Jika kita melihat kembali ke dalam perjanjian lama, ketika umat Tuhan bangsa Israel melakukan dosa atau pelanggaran, maka mereka harus mempersembahkan korban bakaran, yaitu korban yang bertujuan untuk menghapus dosa, melakukan perdamaian dengan Allah. Nah, maka bersyukurlah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih yang sekarang hidup di dalam kasih karunia Allah. Sebab ketika kita melakukan dosa, kita tidak lagi harus membakar lembu, memotong kambing dan sebagainya. Kita hanya perlu datang mengakui dosa kepada Allah Sang Juru Selamat kita. Tidak perlu lagi melakukan korban-korban penebusan. Tidak perlu lagi beli kambing, lembu, segala hal jenis lainnya yang perlu dipersembahkan. Karena Kristus sebagai satu-satunya korban yang telah menjadi korban tebusan bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, melalui kelahiran Kristus ini kita mampu haruslah menjadi seorang yang berdampak bagi orang. Haruslah kita belajar untuk menjadi anugerah bagi orang lain, seperti Kristus yang adalah anugerah bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini Kristus atau Allah mengingatkan kita melalui dalam firman-Nya bahwa kasih-Nya yang begitu besar yang Dia tampakkan, yang Dia wujudkan melalui pengorbanan Kristus, menebus kita. Yang dahulu kita terpisah, tetapi karena penebusan Kristus kita dipersatukan kembali menjadi anak kesayangan, milik pusakanya yang Ia kasih. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini marilah kita gunakan Natal ini sebagai hal untuk kita merenungkan kasih Allah, untuk kita merenungkan begitu besar pengorbanan Kristus dan bagaimana kita dapat menyebarkan kasih ini, kasih Kristus itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Nah, marilah kita dalam Natal ini, momen yang indah ini, marilah kita hidup dengan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Sebagaimana Kristus yang adalah Raja yang agung juga telah mengajarkan kita bahwa Ia juga telah lahir ke dunia menjadi sama seperti manusia, mengosongkan dirinya dan menebus dosa kita sebagai umat-umat yang dikasihinya. Maka dari itu hendaklah kita juga sebagai orang-orang yang dikasihinya menjadi orang yang terus hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan,
dan kemurahan hati sebagaimana Kristus yang hidup juga di dalamnya. Nah, dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat merayakan Natal bukan hanya sebagai perayaan satu malam saja, bukan hanya sebagai perayaan ketika kita sudah selesai Natal malam ini, maka besok pagi sudah lupa. Marilah kita meresapi Natal tersebut bukan hanya sebagai perayaan biasa, tetapi sebagai gaya hidup, sebagai motivasi hidup atau pedoman hidup untuk mencerminkan kasih Kristus kepada dunia dan kepada sesama kita manusia. Sehingga kita keluar juga dari tempat ini bukan hanya sembarang keluar saja. Ketika kita keluar selesai dari Natal ini bukan hanya sekedar lewat saja, tetapi Natal tersebut menjadi suatu yang berharga bagi kita, menjadi suatu yang benar-benar menjadi pedoman pegangan hidup kita, bahwa kedatangan Kristus ke dunia, kelahiran Kristus ke dunia bukan hanya semata-mata ingin dilihat orang, tetapi ada visi misi yang begitu jelas, yaitu menyelamatkan, menjadi korban tebusan, dan menjadi media untuk memperdamaikan kita dengan Allah sebagai Bapa kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, hendaklah kita terus mengingat pesan Natal pada malam ini, bahwa Kristus, bahwa Allah telah mengasihi kita dan telah mati bagi kita untuk pengampunan dosa kita dan untuk menjadikan kita anak sesuai dengan firman-Nya. Sehingga ketika kita percaya, kita tidak akan binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia, yaitu Bapa, Raja segala raja. Dan kita dapat menikmati berkat yang begitu luar biasa di surga bersama-sama dengan Allah, Sang Pemilik hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini akan saya tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 yang mengatakan bahwa setiap pemberian Allah ialah yang baik, dan setiap anugerah yang diberikan Allah itu turunnya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena kebukaan. Pada itu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa segala yang baik, segala yang luar biasa baik itu Tuhan nyatakan bagi kita untuk keampunan dosa. Malah kita terus hidup dalam kasih pengampunan dan kemurahan hati, sebagaimana Kristus juga telah hidup di dalamnya dan mengampuni kita, menebus dosa kita, orang-orang yang dikasihi. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini. Kita berdoa.